Bapak Ibu, Shalom. Halo. Ini baru pertama kali saya ada di Gereja Berea GSKI Tangerang ini ya. Saya diutus dari GSKI Kebonjeruk untuk melayani di tempat Bapak Ibu. Nah, selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang masih baru ya, baru bergabung. Kalau memang belum ada tempat persekutuan, boleh hadir terus di tempat gereja di mana yang bisa kita bertumbuh ya. Oke, Bu, Bapak. Sekarang begini, Ibu, saya hari ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Sena Winata. Ya, saya baru PDP, belum lama, baru setahun yang lalu lah. Ya. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan judul jangan menunda waktu untuk berubah kodrat maksudnya ya. Kita yang selama ini kan kita ketahui bahwa kita adalah manusia lama yang masih memiliki banyak sifat-sifat yang tidak baik, dan itu yang semua yang kita bawa dari sebagai manusia lama itu tidak ada yang berkenan bagi Tuhan ya saudaraku. Nah, hari-hari yang belakangan yang kita lewati ini nih, yang biasa kita lewati itu berlalu dengan cepat dan waktu tidak bisa kembali ya. Saya suatu kali pernah waktu masih di gereja yang lama, saya pernah bertemu ada satu bapak yang sudah agak berumur gitu ya. Saya ada pernah tanya, Om, kalau seandainya nih Om ada di waktu di saya sekarang, saya masih muda begini, apa yang Om lakukan? Satu, dia jawab begini, saya tidak akan lakukan apa yang pernah saya lakukan. Artinya bahwa kalau andai kata dia bisa balik ke belakang, dia akan menata kehidupannya lebih baik untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan ini gitu loh. Ya, nah saudaraku, hari-hari yang kita lewati ini itu sangat berharga. Dan tapi dari antara kita lebih banyak kita sembrono, sembarangan melewati hari-hari hidup tuh ya lewat aja begitu. Padahal di dalam situ itu banyak berkat Tuhan. Di dalam setiap problem kehidupan, masalah yang kita hadapi, itu Tuhan menyediakan berkat. Cuma kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Nah, saudaraku, kalau kita mau peka, mau waspada gitu ya, Tuhan tuh siapkan dari setiap pergumulan kehidupan, masalah yang kita hadapi, di situ ada berkat rohani. Karena begini, manusia itu bukan seperti binatang yang hidup. Kalau dia mati selesai ya selesai. Kita tidak. Kita habis selesai kematian kita harus menghadapi satu realita kekekalan. Dan itu harus melewati sebuah pengadilan tahta suci itu. Dan itu ditentukan hari ini. Kalau kita hidup sembrono, tidak mungkin kita bisa menghadap Tuhan. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, hidup sembrono sembarangan, jangan berharap kita bisa bertemu dengan Tuhan. Itu masalahnya. Dan waktu tidak bisa balik. Nah, Bapak, Ibu semua, jadi kalau kita lewati hari-hari ini, betul kita menghadapi banyak masalah. Ada masalah yang kecil yang gampang diselesaikan. Ada juga ya masalah yang begitu sulit kita hadapi. Bahkan kita nggak tahu nih ujungnya sampai kapan sih. Bahkan Tuhan juga seolah-olah diam gitu loh. Ya, saya ada juga teman yang menghadapi ini di baru-baru ini juga. Dia menghadapi Tuhan sampai dia bilang, ketemu nih ceritanya kemarin udah lama sih, udah 30-an tahun ketemu, baru dia cerita. Padahal dulu waktu masih sekolah, ini teman sekolah nih, dia anak orang kaya, dia tinggal di Muara Karang, di daerah orang China Medan yang cukup mewah lah gitu ya dulu ya, waktu masih 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu lah, masih sekolah. Jadi dia tuh sudah sebagai ketua persekutuan doa di sekolah kami. Dan kemarin ketika ketemu, dia satu yang begitu mengagetkan saya, dia bilang begini, sekarang yuk gimana? Katanya, oh saya pelayanan begini, ceritalah. Oh saya lagi sedang menuju ke ateis. Oh saya kaget. Padahal dulu dia itu orang yang taat, kehidupan ekonominya baik, jalan hidupnya pokoknya baik dah, semua running well dah. Dibanding kita nih, kami nih yang hidup susah, dia lebih baik. Tapi kenyataannya sekarang dia bilang saya mau ateis loh. Saya bilang kenapa? Tuhan tidak ada, kata dia gitu. Saya dalam hidup tidak pernah ditolong Tuhan.
rumah tangga hancur, usaha hancur, nggak bisa bangkrut. Dan ketika dia berusaha dengan caranya sendiri, dia maju. Tuhan seperti tidak ada, dia bilang. Cuman salahnya saya nggak bisa ketemu, ngomong terlalu banyak dengan dia. Kasihan ketemu yang begini. Ini sikap-sikap yang tidak menghormati Tuhan. Seharusnya Tuhan tolong atau tidak tolong, dia itu penjunan seperti yang lagu kita. Kita tidak punya hak untuk menggugat dia, sama sekali tidak boleh. Nah, saudaraku, ini orang yang kalau yang seperti ini nih, dia perlu satu pemahaman yang sangat rendah hati, supaya dia kembali melihat bahwa hari-hari hidup yang dia lewati ini banyak problem, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul, tetapi kalau kita mau peka mendengar suara Tuhan, Roh Kudus pasti menggarap melewat masalah itu. Justru lewat masalah itu Tuhan tuh mau bawa dia naik tingkat. Seharusnya justru melewati yang sulit, masalah-masalah yang sulit ini, itu ada kekudusan yang harus kita ambil berkat Tuhan di sana. Tapi dia lewatkan. Ini yang sayang Bapak Ibu ya. Nah, kembali masalah seperti ini itu memang sulit dipecahkan kalau kita tidak serius berurusan dengan Tuhan. Karena dari sebagian dari kita ini seringkali kita tidak fokus kepada Tuhan, dan kita lebih fokus kepada masalah-masalah duniawi. Kalau Tuhan nggak tolong, berarti Tuhan nggak ada gitu. Padahal bukan Tuhan nggak mampu tolong kita. Dia tolong kita. Itu dia biarkan kita itu supaya kita itu mau merendahkan diri dengan ketulusan dan kerelaan hati untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mau kalau kita datang kepada Tuhan dengan satu sikap yang katakan kalau gue percaya Tuhan akan dapat surga gitu. Dia tidak mau itu. Atau dia kata datang kepada Tuhan takut dengan Tuhan karena neraka. Tidak mau dia itu. Dia mau dengan hati yang tulus, dengan hati kerelaan hati, kita menyembah kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Amin. Nah ya, jadi saudaraku, melewati hari-hari hidup saudaraku sekalian, ini menentukan kita di kekekalan. Penentuan kekekalan ini bersama nanti apakah kita akan bersama dengan di kerajaan Allah atau bahkan kita masuk di kekekalan di api neraka, itu hari ini ditentukan. Jadi jangan sembarangan kita lewati hidup hari ini dengan sangat hati-hati ya, karena ini penting sekali. Hari-hari yang kita lewati ini menentukan penentuan nasib kita di kekekalan nanti. Kalau saya boleh bilang nasib ya, itu ditentukan hari ini. Seperti Kejadian ya, kita buka di Kejadian 2 ayat 17b ya. Saudaraku, di dalam Kejadian pasal 2 17b ini, ketika itu suatu hari Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan di Taman Eden. Tuhan berkata begini, pada hari engkau makan buah itu, engkau akan mati. Memang Adam dan Hawa itu tidak langsung mati waktu itu, dan ketika dia lakukan itu, dia tidak langsung mati walaupun Tuhan katakan kamu akan mati. Tetapi sebenarnya dia mati begini, tidak langsung mati, tapi seperti dahan pohon yang dipotong, seperti dahan pohon yang dipotong, dipatahkan. Memang dia tidak langsung layu, tetapi lambat laun terus mengalami proses layu dan kering, dan pada ujungnya, pada akhir puncaknya kematian. Nah saudaraku, demikian dengan keadaan kita saudaraku. Keadaan kita pun setelah kejadian itu, terus kita mewarisi dosa Adam di kehidupan kita, dan kita mengalami kematian. Memang kita tidak langsung mati seperti Adam juga, pelan-pelan, tapi ujungnya harus kita lalui di dalam realitas kematian ini. Nah, untuk yang satu ini, untuk kita menghadapi realita kematian ini, kita tidak punya pilihan.
tidak punya pilihan. Memang kita punya free will yang diberikan Tuhan, kehendak bebas. Tetapi untuk menghadapi hari kematian, siapapun di seluruh bumi manusia hidup ini, tidak ada yang bisa menghindarinya. Semua harus tunduk pada realita kematian, dan ini kenyataannya. Dan ketika kita bilang Tuhan tidak ada, you percaya deh. Untuk satu ini aja, kalau kalian berarti bilang, kalau kita mampu berkata, Tuhan tidak ada, coba kamu hindari deh realita kematian ini. Itu deh, kalau memang kamu nggak ada. Tentu kalau kamu bilang Tuhan nggak ada, kamu menganggap dirimu lebih dari Tuhan. Coba katakan, coba hindari deh realita kematian ini. Nggak ada yang bisa. Kalau nggak bisa, tidak punya alasan kita untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Itu aja. Untuk dari yang lain-lain aja, dulu dari kedahsyatan Tuhan menciptakan alam semesta, mengaturnya, itu sudah membuktikan bahwa Tuhan ada. Ya. Nah, saudaraku, tetapi begini, kematian yang dialami manusia itu membuat suatu kesenangan buat kerajaan kegelapan. Dipikir dengan membawa Adam dan Hawa kepada kematian ini, iblis merasa menang. Karena ketika Adam yang diutus Tuhan di Taman Eden ini untuk hidup seperti Tuhan hidup, ternyata harus mati. Iblis merasa dia menang. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan kematian ini manusia bisa punya kesempatan dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Kalau manusia tidak mati, manusia tidak punya kesempatan kembali kepada Tuhan. Manusia akan berdosa sepanjang hidupnya. Dan kemungkinan kalau manusia tidak mati, itu manusia akan menjadi setru Allah seterusnya. Puji Tuhan, dengan kematian kita bisa melewati satu realita. Kesempatan kita kembali kepada Tuhan. Kalau tidak bisa. Ya. Nah, jadi kita mengerti keadaan seperti ini, kematian bukan lagi satu yang menakutkan buat kita, tetapi satu kesempatan kita untuk kembali kepada Sang Khalik, kepada pencipta kita. Tidak ada cara lain kalau kita mau kembali kepada Tuhan, ya harus lewat kematian. Jadi jangan takut menghadapi kematian. Nah, beberapa kali saya juga menghadapi orang-orang dekat yang menghadapi realita ini. Kalau kita nggak bisa, tidak hidup merawat kehidupan dari mulai sekarang ini, beberapa kali pengalaman yang saya alami itu selalu ketakutan ya. Yang menghadapi realita kematian itu ketakutan. Di dalam beberapa menit gitu ya, ada jeda waktu itu, waktu dia sudah mau lepas gitu ya, itu agak susah dan agak ketakutan gelisah. Bahkan ada beberapa yang saya lihat diajak ngomong pun sudah nggak mau. Dia biasa orang yang ngoceh gitu waktu, tapi udah begitu menghadapi waktu-waktu yang di ujung, dia diam dan dia diam. Tahu nggak? Kalau saya yang lihat seperti menghadapi sesuatu yang aneh gitu loh. Dia takut, dia gelisah, dia takut gitu. Itu yang saya hadapi. Jadi jangan main-main menghadapi realita kematian ini. Tetapi buat kita yang kalau kita mengerti bahwa kita akan kembali ke rumah Bapa, harusnya ini menjadi kesukaan. Jangan takut menghadapi kematian. Tetapi ya, ini kita harus rawat hidup ini. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa kembali kepada Tuhan. Ini Tuhan tegas, tidak ada yang bisa. Jadi harus merawat hidup ini. Nah, bersyukur sih kita ada Tuhan Yesus ya, menebus kita. Dengan perantaraan Dia, dosa Adam itu digenapi, dipenuhi, bahwa dengan kematian Dia kita bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak otomatis menyelamatkan kita. Jadi kalau kita bilang di luar sana, saya seringkali dengar begini, saya sudah Kristen, saya sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan, udah diselamatkan. Oh enggak, tidak. Memang statusmu
di dalam Tuhan Yesus sudah beres, dosa-dosamu diampuni sampai hari ini. Tetapi kemudian keberadaanmu kan masih berdosa. Kita masih berdosa. Di dalam hati kita itu masih banyak kedekilan, kenajisan yang dianggap Tuhan tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang belum mati. Jadi jangan pikir kalau kita sudah mengaku Tuhan sebagai Tuhan juru selamat, kita selamat. Enggak ya. Tidak, jangan mau ditipu nih kita nih dengan kuasa-kuasa kegelapan yang meracuni pikiran kita dengan cara-cara seperti ini, bahwa kalau kita sudah dibaptis kita langsung jadi anak Allah. Tidak. Kita harus melalui proses perubahan kodrat manusia menjadi kodrat ilahi, baru kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, oleh kematian Tuhan Yesus kita diperdamaikan dan kita diberi kesempatan untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Tetapi dengan satu cara, harus seperti Tuhan Yesus. Nah, melalui hari-hari hidup ini Allah senantiasa tuh menyediakan anugerahnya. Masalahnya sekarang, kalau Tuhan Yesus datang dan menyediakan keselamatan itu, mau nggak kita meresponinya? Nah, satu cara yang harus kita mau meresponi Tuhan itu harus berani merubah kodrat manusia lama menjadi kodrat ilahi di dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita bicara tentang kehidupan ini saudaraku, seperti ada pergumulan antara kuasa kegelapan dan kerajaan Allah. Kerajaan kegelapan dengan kerajaan Allah itu ya merebut momentum. Jadi mereka tarik menarik itu dari kita tuh. Nah, jujur kehidupan ini menjadi medan pertempuran. Dan kalau memang jujur nih kita mau mengaku nih, sebenarnya kuasa kegelapan mau membawa kita kepada menarik kita kepada mereka, memisahkan kita dari Tuhan, itu lebih besar. Kesempatan mereka tuh lebih besar. Jujur nih, 80% dari 100% kehidupan kita di luar sana, kita tuh tidak takut Tuhan loh. Tidak takut Tuhan kita ini. Ya, walaupun kita datang ke gereja memuji menyembah Tuhan, tetapi Tuhan seperti tertinggal tuh kalau kita pulang di gereja. Selebihnya kita kembali ke sana. Kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Ini hati-hati nih. Kuasa kegelapan begitu cerdas dan cerdik. Ya, mau membawa kita semut itu benar-benar tidak terasa gitu ya. Sampai kita kalau kita dibawa sama dia itu seperti kita ada di pinggir kolam, lalu diajak berenang sampai waktu kita sadar bahwa kita sudah tidak bisa kembali lagi ke darat gitu loh. Hati-hati. Nah, yang paling yang paling penting itu sekarang ini tuh gadget tuh. Hati-hati tuh. Ya, dari gadget itu kita lihat dari hal-hal yang pertama ya cuma biasa-biasa saja gitu ya. Lama-lama itu membawa pindah sampai kepada cerita yang tidak baik, bahkan dalam film-film yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita kembali kita terikat di sana agak susah. Ya, kita buang waktu di medsos itu berjam-jam kita bisa. Tetapi kalau untuk kita mendengar khotbah, apalagi kita baca Alkitab, kita ngantuk. Itu hati-hati ya. Itu dari sana bisa tuh dia bawa terus kita sampai kita tidak punya titik balik yang kalau Pak Gembala kita bilang sampai di point no return gitu itu ya. Bahaya itu. Kuasa dunia ini menyeret kita dengan kecerdasannya, saudaraku. Nah, itu tuh kalau banyak hal lagi yang lebih parah dia menyeret kita ya. Kalau dari medsos itu cuma ya hal-hal yang kecil aja, tapi ini contoh kecilnya ya. Jadi saudaraku, bijaksanalah kita harus menghadapi kehidupan sehari-hari di dalam kita mencari nafkah, di dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Hiduplah bertanggung jawab ya. Jangan kita sembrono, jangan kita sembarangan menghidupi kehidupan ini. Hiduplah dengan takut akan Allah. Tetapi itu tidak mudah ya saudaraku. Nah, sulit memang.
sulit memang saudaraku, dan perjuangan ini memerlukan satu perjuangan yang keras dan serius, karena kita ini manusia. Kembali lagi saya bilang bahwa kita tidak seperti hewan, bahwa kita harus menghadapi tahta pengadilan suci. Di dalam Ibrani 4 ayat 13 bilang begini Tuhan, dan firman Tuhan maksudnya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi di dalam hidup ini tidak ada satu orang pun manusia yang bisa melepaskan diri dari Tuhan. Itu seharusnya yang harus manusia tunduk sepenuhnya, yang harus manusia sadari. Tetapi dari banyak kali yang kita tegar tengkuk. Nah, saudaraku sekalian, jangan lagi mengulur waktu untuk merubah kodrat. Merubah kodrat ini, kalau saya bicara kodrat, berubah kodrat ilahi, kodrat manusia lama menjadi kodrat ilahi, itu bukan berarti seperti pengertian bahwa di luar sana ya, yang kita selama ini kita mengerti bahwa kalau saya punya kodrat ilahi nih dari manusia lama, dari manusia menjadi berkodrat ilahi, kami itu punya kekuatan spiritual gitu ya. Itu enggak begitu ya. Nah, perubahan kodrat ilahi yang di kekristenan ini itu suatu proses perubahan karakter melalui kehidupan kita hari-hari. Ini nih perubahan kodrat ilahi. Bukan dengan berubah kodrat ilahi kita memiliki suatu kekuatan, bukan ya? Jangan salah, kita nggak menyekutukan Tuhan seperti itu ya. Nah, saudaraku, jadi kalau kita berkodrat ilahi, kita memiliki sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Tuhan. Itu harus kita perjuangkan. Nah, kalau Alkitab firman Tuhan berkata begini, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Itu sama artinya dengan mengingatkan kita bagaimana kita harus mempersiapkan diri memasuki kekekalan nanti. Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri dari mulai perbuatan kita hari ini untuk kekekalan yang nanti. Carilah perkara yang di atas. Itulah makanya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu loh maksudnya. Supaya kita mempersiapkan dari kehidupan kita ini. Jangan permainkan kehidupan kita ini, persiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, itu maksudnya begini, kita harus terus berjuang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Berjuang, saudaraku, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang benar. Itu maksudnya. Jadi, firman Tuhan sudah katakan, jangan kamu lewati hari-hari hidupmu dengan sembarangan. Rawat hidupmu baik-baik. Rubah dari kelakuanmu yang tidak baik, berubahlah supaya kamu memiliki kodrat ilahi. Nah, berkodrat ilahi saya katakan tadi ya, hati-hati ya, jangan punya pemikiran yang seperti orang-orang dunia. Itu harus memiliki pengertian bahwa suatu proses karakter melalui perubahan karakter melalui kehidupan. Jadi kalau kita menghadapi masalah-masalah besar, puji Tuhan, bersyukurlah bahwa melalui persoalan-persoalan besar ini, kita punya kesempatan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menangani ini? Bagaimana kita bertindak, bersikap? Bagaimana kita menyikapi masalah ini dalam pengambilan keputusan? Apakah yang kita lakukan semua ini menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Kalau tidak, jangan lakukan. Pak, rugi saya kalau saya ikut Tuhan. Dan ternyata ya seperti teman saya tadi, Tuhan tidak menolong dan saya rugi, saya bangkrut. Kalaupun sampai kita tidak ditolong Tuhan, biarlah kita jatuh di dalam tangan Tuhan. Itulah prinsipnya, ya. Jadi kalaupun aku jatuhlah aku di tangan Tuhan. Jangan kamu mengandalkan dunia. Jangan kamu bilang Tuhan tidak ada. Tapi kamu itu sebenarnya nggak mengerti sih. Sebenarnya Tuhan berikan kesempatan buat kamu ambil itu berkat kekudusan, berkat ilahi yang ada di sana. Itu masalahnya. Nah, saudaraku,
Ini manusia lama, bicara manusia lama. Apa sih sebenarnya ya? Manusia lama tuh kadang-kadang gini, kita ada yang mengerti juga banyak yang nggak mengerti bahwa manusia lama tuh seperti apa sih? Manusia lama tuh manusia yang dipenuhi dengan nafsu kedagingan, nafsu duniawi. Seperti yang seperti yang di firman Tuhan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya, mengenai nafsu dunia, nafsu kedagingan. Nah, saudaraku, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ini Rasul Paulus yang bilang ya. Seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kalau masalah sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu. Nah, ini nih yang dibidik Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, beres dosa kita. Tetapi ini kan nggak beres nih. Ini kan di dalam hati kita nggak beres. Bahkan sampai yang orang tua pun masih, kita sudah usur pun masih ada nih kalau nggak diberesin nih. Dan ini perlu perjuangan. Nah, kalau kita pun berdoa, Tuhan kuduskanlah aku. Memang Tuhan langsung berikan, kudus kamu. Enggak begitu. Kekudusan itu harus diperjuangkan, harus diraih. Dan kesempatan itu melalui problem hidup kita sehari-hari. Itu ada berkat Tuhan, penggarapan Roh Kudus di sana. Jadi jangan kita sembrono menghadapi hidup ini. Setiap apa yang kita hadapi, coba peka terhadap suara Tuhan. Tidak mungkin Roh Kudus tidak berbicara, tidak mungkin. Cuma masalahnya mau nggak kita mendengar, atau lebih lagi mau nggak kita belajar supaya kita lebih peka lagi mendengar suara Roh Kudus. Katakan begini, setiap manusia, katakan yang nggak ke gereja lah gitu, kalaupun dia mau berbuat dosa, di dalam hati sudah ada kok. Kamu tidak benar, berbohong aja nih, saya bisa berbicara dengan Pak Gembala, tetapi hati saya punya satu yang lain. Itu bisa, mereka saling menuduh kok di dalam, kamu enggak begitu. Nah, masalahnya kita bungkam. Itu masalahnya, kita bungkam, kita tidak mau membuka hati. Oh iya, ampuni saya kalau saya salah, kita ada perbaikan. Nah, kalau kita nggak mau, kita tutup, lemah itu suara hati itu, dan lama-lama membatu hati kita. Jadi kalau orang berbohong dan membuat kesalahan atau perbuatan jahat, it's enjoy itu. Kalau sudah membatu hatinya, nah itu yang masalahnya ya saudaraku. Kalau untuk sihir, perseteruan, perselisihan itu kita sudah tahu ya. Nah, sekarang percabulan nih. Percabulan itu apa sih? Kan biasanya kita kalau kita katakan percabulan itu, kita selalu konotasinya ke pelecehan seksual apa gitu lah ya. Nah, ini percabulan ini meliputi pikiran kotor, najis, porno. Dalam beberapa hal percabulan ini menyangkut cabul rohani ya. Seperti penyembahan manusia kepada yang bukan Allah, atau penyembahan berhala, penyembahan patung-patung buatan tangan manusia, perzinahan rohani. Nah, kalau itu harusnya kita udah beres ya. Kalau untuk penyembahan patung-patung berhala itu kita udah harus beres. Tetapi untuk yang pikiran najis, pikiran kotor, ya porno, itu yang dibidik Tuhan nih. Ini yang harus dibereskan ya. Nah, kecemaran itu rancangan-rancangan jahat yang dibangun dalam hati terhadap sesama kita. Memang belum terjadi nih kalau rancangan-rancangan begini, tetapi sudah ada niat kita gitu loh. Jadi ya itu najis ya. Itu najis bagi Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Kamu berbelit-belit di dalam hatimu, Tuhan akan berbelit-belit. Tidak baik. Tuhan tidak mau ini. Ya, najis ini di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat senang, kalau kita senang melihat sesama kita mendapat kemalangan, itu jahat. Itu tidak boleh. Itu najis. Nah, Tuhan Yesus naik ke kayu salib memberikan keselamatan, betul. Tapi ini kan nggak beres sama kita nih. Seperti di 1 Korintus 6 ayat 20 ya, ayat 20b-nya bilang begini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu
di dalam Alkitab terjemahan Alkitab Strong bilang begini, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu dan dengan gairah kekudusanmu. Itu loh. Jadi yang Tuhan bidik, yang Tuhan mau kesucian batin. Jadi kalaupun kita berbuat kudus, harus sudah ada dari dalam hasrat, dari dalam satu ide di dalam hati nurani yang belum terjemahkan di dalam perbuatan. Itu sudah harus kudus. Jadi kita tidak boleh punya sifat-sifat yang tersembunyi, yang berbelit-belit di dalam hati kita gitu ya. Maksudnya apa? Tapi tujuannya kemana gitu, nggak boleh. Nah, terus juga kemudian hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu nih, keserakahan, hasrat terhadap sesuatu secara berlebihan, overdosis, nafsu makan, nafsu seks yang berlebihan. Pak, kalau begitu nggak boleh makan dong. Oh ya enggak dong. Nafsu makan yang wajar, yang normal itu kudus. Seks yang normal, yang kudus, yang dari Tuhan itu kudus. Yang tidak kudus itu yang overdosis, yang keterlaluan, yang bersifat keserakahan di luar yang diberkati oleh Tuhan. Itu tidak boleh. Itu hawa nafsu, ya. Juga penyembahan berhala, bukan hanya penyembahan kepada patung, tetapi hobi atau hasil kepada yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, itu jadi berhala. Ini tidak boleh. Ini belum beres dalam hidup kita. Ini yang harus kita bereskan. Dan yang paling susah nih, kepentingan diri sendiri. Ini lebih abstrak nih. Kepentingan diri sendiri ini lebih abstrak, lebih absurd lagi saudaraku. Karena dia pandai berkamuflase di dalam hidup kita. Di dalam batin kita ya, di dalam batin seseorang. Ada orang yang menasehati sesama kita seolah-olah baik. Tetapi dia punya tujuan, dia punya kepentingan sendiri dari nasihatnya itu. Dan kalau dilakukan oleh orang yang dinasihati itu, dia terjerumus dalam lubang. Sering kita ketemu orang seperti ini. Kenapa? Karena dia merasa saingan. Katakan kalau gua saingan dengan dia ini, lalu berebutan jabatan, lalu kalau dia dibiarkan, berarti harus dia naik dan gua kalah gitu. Lalu dia nasihati nih orang ini. Dan kalau dia lakukan, justru dia kesalahan gitu loh. Seolah-olah baik, tapi di dalam hatinya penuh tipu muslihat. Ini jahat, ini kepentingan diri sendiri nih. Hati-hati, ya. Kalau dosa, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, itu harusnya kita ini sudah harus selesai, sudah harus beres. Itu bukan tuntutan kita lagi seharusnya. Tuntutan kita kesucian batinnya. Pak, saya benar kok nggak membunuh, saya nggak berzina. Ya betul. Tetapi kamu membenci saudaramu, itu pembunuhan. Kalau kamu tidak berzina, betul. Tapi kamu melihat wanita mengingini atau lawan jenismu dan mengingininya, kamu berzina. Itu perbuatan, itu yang dibidik Tuhan Yesus. Ini dia loh. Hukum Taurat tidak membidik sana. Hukum Taurat tidak membidik sana tuh. Hukum Taurat membidik yang kelakuan secara batiniah, secara fisik. Mencuri, membunuh, berzina secara fisik. Tetapi yang dibidik Tuhan Yesus datang ke bumi, itu kesucian hatimu. Kamu tidak suci gini, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Pak, saya udah lakukan hukum Taurat, nggak bisa. Masalahnya itu. Kenapa? Karena hukum Taurat 10 hukum itu harus ditaati, tidak boleh ada cacatnya. Sejak kita jebret lahir ke bumi sampai 70-80 tahun kemudian, tidak boleh ada yang berdosa. Sekali berdosa ya tidak bisa. Makanya hukum Taurat menjadi jerat. Hukum Taurat diberikan untuk kebaikan. Kalau hukum itu bisa menebus manusia, Tuhan nggak perlu datang. Tetapi masalahnya, siapa yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat ini? Sebab kita sejak kita lahir pun kita sudah banyak lakukan dosa. Belum lagi dosa dari Adam, itu sudah pasti. Nah, beginilah, katakan mencuri lah, jangan lagi berbohong lah. Berbohong mah kita udah banyak, saya juga masih banyak kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang, memang sering kali meleset gitu kita ini. Tapi ya puji syukur kita mengerti
datang kepada Tuhan, Tuhan tolong ampuni. Besok lakukan lagi. Kita datang lagi kepada Tuhan, ampuni. Sampai satu saat pun kita akan jadi awareness gitu loh. Jadi seperti ada alarm yang begitu kenceng. Kamu mau bohong loh, stop loh. Itu Roh Kudus yang kasih tahu. Dan kita lakukan, oh ya, tarik. Itu yang digarap sama Tuhan. Jadi sifat-sifat begini di dalam hidup kita tuh belum beres ya saudaraku ya. Nah, menarik nih. Di dalam Filipi 3 ayat 4, Rasul Paulus bilang begini, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentunya kalau orang Ibrani asli dia seorang Farisi. Dia taat hukum Taurat, ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi itu. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Nah, Rasul Paulus menganggap kalau dia menaati hukum Taurat, dia sudah bersih dan dia sudah layak mendapat kerajaan sorga, begitu. Tetapi sebenarnya itu belum beres hatinya. Di dalam hidup kita tuh belum beres. Nah, di ayat 7-nya bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi waktu dia mengenal hukum Taurat, dia belum mengenal hukum Kristus, belum kenal Tuhan. Dia menganggap kalau dia sudah sempurna, jadi dia mau berlaku seperti penganiayaan kepada jemaat, pembunuhan kepada orang-orang Kristen. Itu kan dilakukan sama Paulus. Waktu cerita Stefanus yang dilempari batu waktu dihukum mati, Paulus juga ada. Kalau menurut cerita yang di itunya, Paulus menyaksikan kematian Stefanus waktu dirajam. Nah ya, tetapi ketika dia mengetahui mengenal Kristus, itu semua dianggapnya rugi dan dianggapnya sampah gitu loh. Nah saudaraku, di dalam Filipi 3 ayat 8 bilang begini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi tidak gampang memperoleh Kristus itu. Bukan dengan penundukan kita pada hukum Taurat, atau kita menganggap bahwa kita dibaptis, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu otomatis jadi kita memperoleh Tuhan. Nggak bisa. Memperoleh Tuhan itu harus kekudusan, harus dengan kekudusan mutlak. Tidak bisa tidak. Pak, kalau begitu bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan kalau begitu, kekudusan? Nanti kekudusan itu biar Tuhan yang menilai. Tetapi sedikit demi sedikit lakukan itu. Tuhan yang akan menilai kamu layak atau tidak. Tetapi setidaknya kita sudah melakukan, sudah berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan berikan, dan percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudaraku, gimana sih sebenarnya kita mau kudus itu gimana sih? Apakah kalau kita kudus itu kita datang ke gereja memuji menyembah Tuhan? Ya itu bagus, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tetapi kalau kehidupanmu di luar sana masih mencuri, berzina, berbohong, dan dan di dalam hati kita masih penuh dengan ini nih, hal-hal yang seperti ini, tidak bisa saudaraku. Anda tidak bisa kudus. Itu najis di hadapan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau begitu gimana sih? Kita sering juga mendengar gitu, coba kita memuliakan Tuhan gitu. Gimana sih caranya memuliakan Tuhan? Nah saudaraku, memuliakan Tuhan itu seperti begini. Memuliakan Tuhan itu membuat Tuhan terhormat. Membuat Tuhan terhormat di dalam setiap tindakan, keputusan, di dalam setiap kita bersikap, berkata-kata. Orang yang memuliakan Tuhan itu akan menjaga kata-katanya. Tidak meledakkan emosinya, ya. Emosi yang meledak-meledak begitu ya. Ya, dia menjaga kata-katanya, tidak melukai orang, tidak menyakiti orang. Ini memuliakan Tuhan. Hidupmu tidak mencuri, tidak berzina, udah pasti itu di sana. Ya, jangan punya satu
satu yang tadi kita bilang kepentingan diri sendiri, ya kepentingan diri sendiri di dalam kita yang terselubung, kesombongan terselubung, ya itu tidak boleh. Ya itu hari-hari kita dibangun dari sana. Jadi di dalam setiap tindakan kita bergaul di luar sana, di marketplace, di keluarga, hubungan suami istri dengan anak juga, itu ditentukan. Itu harus dirawat. Kekudusan di sana terjadi. Kekudusan bukan terjadi di gereja. Gereja mah udah kudus lah. Kita datang juga semua juga udah kayak malaikat. Tapi coba lihat di luar sana. Ya, kalau gembala kita bilang tuh sering kali contohkan gini, kalau bawa mobil disalib orang, asuh gitu. Itu nggak boleh itu. Ya, kalau di gereja kita pengerja nih bawa pakai jas begini keren gitu lah ya. Tapi kalau di luar caci maki itu monyet gitu, sembarangan gitu, nggak boleh ini. Nggak bisa ini saudaraku ya. Kalau kita memuliakan Allah, membuat Allah terhormat, tentu kita tidak lakukan hal seperti ini. Tidak meledakkan emosi yang meledak-meledak, menyakiti hati orang, melukai hati orang, ya saudaraku. Nah itu tuh digarap. Sebenarnya di dalam setiap itu tuh ada penggarapan. Tuhan mendidik kita, menggarap Roh Kudus, menggarap kita. Tuhan mendidik kita di situ. Melalui hidup, melalui banyak masalah itulah yang Tuhan didik kita. Kenapa sih? Supaya kita memiliki karakter Tuhan. Melalui masalah-masalah yang kita lewati ini, kita itu dibangun. Kekudusan kita tuh mulai dirawat dari kecil, step by step gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan saudaraku. Nah, manusia lama ini, dosa-dosa yang kayak tersembunyi tadi yang kita bicara seperti Galatia itu, Rasul Paulus juga menjelaskan begini, bahwa potensi kebangkitan dosa kedagingan ini sebagai duri dalam daging. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 7, saya lebih senang tafsiran ini. Karena di dalam firman Tuhan ini, di 1 Korintus 12 ayat 7 ini, dari ayat pertama itu sudah membicarakan tentang kebangkitan manusia lama. Jadi duri dalam daging, saya lebih suka menafsirkan dia ini, itu sifat-sifat kita yang di dalam itu. Rasul Paulus bilang begini, Tuhan, tolong deh angkat ini, cobaan ini ya, duri dalam daging ini. Tuhan bilang apa? Diamlah Paulus, cukuplah kasih karuniaku atasmu, justru di dalam kelemahanmu kekuatanku menjadi sempurna. Maksudnya apa? Kelemahan apa? Kelemahan kamu terhadap dosa, makanya kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Diam, biarlah kamu lemah di dalam dosamu, supaya kekuatan Tuhan itu penuh. Ini loh maksudnya. Jadi duri dalam daging ini, yang dimaksudnya Paulus ini, tadi keculasan kita ya, keculasan hati, perselingkuhan hati kita yang tidak baik, yang najis di hadapan Tuhan nih. Ini yang dimasukkan duri dalam daging. Itu tidak bisa diangkat, tidak bisa disembuhkan, kecuali dimatikan oleh kekudusan dan kesucian hidup. Itu pun saudaraku, kalau mau jujur, itu tidak bisa mati. Memang kita bisa pakai kata mati dengan kekudusan, tetapi sebenarnya tidak mati dia. Kalau seperti petinju tuh dia cuma dipukul KO, terkapar, setengah pingsan. Sifat-sifat ini yang ada di dalam diri kita, itu tinggal menunggu momentum. Benar, dia kalah sama kekudusan, dia kalah dengan kesucian kita kehidupan kita, kesucian hidup kita. Tetapi dia tidak mati. Dia hanya tidur, dia hanya pingsan. Dia hanya menunggu momentum yang tepat. Begitu kita buka hati, dia bisa menguasai kita. Kuasanya ini, agresivitasnya ini begitu dahsyat, destruktif, menghancurkan bangunan iman. Kalau kita biarkan bangkit lagi duri dalam daging ini yang ada di dalam hati kita, keculasan-keculasan itu, kalau kita tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus, kalau kita tidak mau membangun kepekaan, dia akan menguasai kita dan hancurkan bangunan iman kita kepada Tuhan. Begitu sayang teman saya, begitu lama dia percaya kepada Tuhan, hancur dalam sekejap ketika dia membangun duri, tidak menyadari keberadaan duri dalam daging ini. Bahaya saudaraku. Jadi kalaupun kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan setiap hari begini ya,
itu tidak langsung menguduskan kita. Kita harus berjuang. Berjuanglah saudaraku. Firman Tuhan katakan, baik engkau makan, baik engkau minum, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Termasuk di dalam kita bersikap, ya dalam sikap kita makan pun kita harus terhormat. Karena kalian ini, kita ini semua ini bangsawan-bangsawan surgawi, anak-anak Tuhan. Bersikaplah terhormat supaya Tuhanmu terhormat, supaya melalui kehidupanmu kamu dibaca orang, dilihat orang bahwa ada Tuhan loh di dalam hidupmu. Kalau kita mengajar orang seperti ngomong begini, cuma omong, cuma briefing, sebentar keluar juga banyak lupanya kita ini. Tetapi kalau kita membangun kekudusan kita bangun, itu akan tercermin dari dalam tindakan, keputusan kita, kata-kata kita. Ya, kita tidak bercanda sembarangan. Setiap apa yang kita lakukan itu satu aja, kita untuk menghormati Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Saudaraku, perjuangan untuk merubah kodrat ini nggak main-main, ya. Tidak main-main. Duri dalam daging ini tidak bisa dipatahkan dalam satu hari, tidak bisa. Dia perlu waktu, jadi jangan menunggu juga waktu untuk bertobat. Kalau kita menunggu waktu bertobat, telat kita. Karena perubahan kodrat ini perlu satu perjuangan yang serius, tidak main-main. Jangan berpikir begini, nanti aja lah kalau saya udah umur 70 tahun saya bertobat. Nggak bisa. Sulit bertobat ini. Sulit ini melepaskan duri dalam daging ini. Dan memang tidak bisa terlepas. Tetapi harus dimatikan kita, dilumpuhkan. Begitu dia mau bangkit, hantam. Jadi yang apa sih sebetulnya yang kalau kita bicara begini, apa sih sebetulnya kalau dia nggak bisa mati, kita harus bagaimana? Hantam yang dia harus dihancurkan itu momentumnya, momen dia bangkitnya. Karena dia sendiri nggak bisa mati kok. Keculasan hati kita, kepentingan diri sendiri, sombongan, itu kapan waktu bisa bangkit? Jadi yang harus dimatikan itu momennya. Begitu dia mau sodorkan kita pikiran-pikiran yang tidak baik, harus dihantam dengan kekudusan. Tidak, aku pilih Tuhan daripada kalian. Tidak, aku memilih Tuhan. Tidak, aku memilih kekudusan. Aku tidak akan lakukan kamu. Sakit dagingmu, hatimu menolak, pasti itu semua rasakan. Sulit dibahasakan, tetapi bisa dirasakan. Dan pekalah terhadap suara Roh Kudus. Kuduskan hatimu dengan cara ini. Inilah kekudusan terjadi. Bukan dengan pengurapan pendeta ya. Kalau kita doakan kudus. Enggak. Anda enggak kudus. Anda kudus itu ketika dosa itu mau bangkit, kamu katakan, aku pilih Tuhan. Aku tidak akan memilih kamu. Tidak. Itu saudaraku. Jadi Jangan tertipu dengan pikiran-pikiran atau pengajaran-pengajaran yang bilang kalau ya kita udah enjoy lah, kita mah tenang lah, udah di dalam Tuhan kok. Kita tinggal lakukan apa yang kita tunggu tuh mujizatnya gitu. Enggak saudara tuh. Keselamatan dari Tuhan atas hidupmu itu lebih penting dari mujizat. Lebih penting dari segalanya. Dan itu tidak gratis, saudaraku, harus diusahakan. Saudaraku, memang Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Benar, Allah bekerja dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Tetapi ini tidak gratis. Firman Tuhan katakan tidak gratis. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau tidak, enggak, saudaraku. Memang ada dalam beberapa kasus Tuhan bekerja, itu urusan Tuhan, hak prerogatifnya. Tetapi bagi kita harus mengasihi Tuhan. Tidak mungkin
orang yang tidak mengasihi Tuhan itu mendapat tempat di dalam perkenanan hati Tuhan. Ya, saudaraku. Nah, hal mengasihi ini saudaraku, ini juga tindakan menghormati perasaan Allah. Mengasihi Tuhan itu tindakan yang menghormati perasaan Allah. Dari semua yang kita lakukan, dari semua perbuatan kita lakukan, kalau kita tertata rapi, itu bisa kita lihat bahwa kita mengasihi Tuhan. Dari sana bisa lihat. Jadi bagaimana kalau kamu mengasihi Tuhan? Oh, saya menyembah, memuji, bermain musik, menyembah Tuhan, jadi WL begitu ya. Itu berdoa bahasa roh begitu ya. Itu mengasihi Tuhan. Oh, enggak. Enggak. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu tidak lakukan dosa. Kamu memilih Tuhan. Hidupmu terhormat. Ya, saudaraku. Nah, hal mengasihi ini menarik nih, karena menyangkut hati. Hal mengasihi menyangkut hati, perasaan. Di sini bermain nih kehendak bebas. Kehendak bebas individu masing-masing kita nih ya, menentukan menjadi sebetulnya kita tuh beruntung. Kita menjadi memiliki kehendak bebas. Itu beruntung, kita bisa mengasihi Tuhan, tetapi juga sekaligus ini membawa keburukan buat kita. Hati-hati ini. Free will itu, kehendak bebas itu membawa kita punya kesempatan untuk mengasihi Tuhan, tetapi juga ini membawa keburukan. Kita bisa terlepas dari Allah dan bisa terpisah dari Allah selamanya. Bahaya ini, hati-hati. Kehendak bebas ini, kita kehendak bebas Tuhan berikan dari awal kita kehidupan manusia diberikan untuk kedaulatan manusia. Tetapi kalau kita tidak sadari kehendak bebas kita bisa terpisah dari Allah selamanya. Ya, saudaraku ya. Nah, masalahnya nih yang terbesar sekarang, apakah kadar kualitas kita dalam mengasihi Tuhan itu memenuhi syaratnya standar Tuhan? Itu yang masalahnya, saudaraku. Karena untuk mengasihi Tuhan itu tidak mudah. Nah, perlu perjuangan yang benar-benar serius. Kenapa sih? Karena begini, kalau kita mengasihi Tuhan, itu menjadi perjuangan yang berat buat kita. Itu kenapa? Karena Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu seperti tidak ada. Seolah-olah nggak pernah ada. Ya memang kenyataannya nggak kasat mata. Itu loh yang menjadi sulit buat kita. Ya, tapi jangan dipermainkan oleh pemikiran-pemikiran begini. Keinginan Tuhan untuk memberkati kita itu lebih dari segalanya, lebih dari keinginan kita memohon Tuhan untuk dilimpahkan berkat. Kita berdosa, manusia berdosa, Tuhan turun tebus kita. Kasih Tuhan itu melebihi dari segalanya. Tuhan tidak ingin melihat kamu itu hidup dalam kemelaratan, dalam kemiskinan, dalam kesusahan. Tetapi masalahnya mengasihi Tuhan ini supaya Tuhan bekerja di dalam segala kehidupanmu. Apakah sudah memenuhi standar? Tidak. Itu masalahnya. Ya, kita ke gereja, kita berkumpul, kita berdoa, bersekutu, tetapi manusia lama, duri dalam daging itu tidak beres-beres. Lalu kita bilang, Tuhan tidak ada. Konyol kita ini. Ya, tidak bisa begitu. Kita harus berubah. Merawat kehidupan ini dengan baik, menjaga, dan cobalah berdoalah setiap saat dalam segala hal, bangun kehidupan untuk intim dengan Tuhan, dan belajarlah membaca Alkitab tiap hari ya, saudaraku, supaya kita menjadi peka akan suara Roh Kudus. Lama-lama tuh kepekaan kita akan suara Roh Kudus itu semakin kuat kalau kita mau membuka hati untuk Tuhan. Itu masalahnya. Kita seringkali tidak fokus kepada Tuhan dan tidak menganggap penting, bahkan tidak menganggap mendesak bahwa pertobatan, bahwa manusia lama ini harus dirubah. Kodrat manusia lama ini harus berubah, harus dirubah. Itu tidak, kita punya pemikiran tidak mendesak. Itu masalahnya. Jadi kita tidak aware, tidak hati-hati dalam bertindak, ya. Nah, satu lagi saudaraku, saya bilang begini, perubahan kodrat ilahi ini tidak bisa instan. Sebab itu perlu proses seumur hidup, ya. Dan umur kita ini tidak dapat dipastikan loh.
Sebab itu jangan menunda waktu. Jangan menunda waktu untuk merubah kodrat manusia lama menjadi kodrat ilahi. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini aja firman Tuhannya ya. Amin.